sampai bisa Ya, itu yang cukup itu. ini gimana? Ya, kalau cukup ya, cukup. Ya. Ini kita harus Bilang cukup ya. penyampaian Ustaz pas kurang atau tidak? Siap. Iya. Oke. Oke, saya Ya, lanjut ya. Udah sudah. Ada tambahan lagi dari saya Iya, boleh? boleh. Oke, berarti bahasa yang kemarin sebenarnya kalau yang punya usaha, yang dagang, toko atau warung makan dan sebagainya, sensitif ya. Oke, pengalaman saya kebetulan yang datang ke saya itu macam-macam Pak. Profesi yang dari mulai pengen jadi caleg, bupati, supaya pengen langsung macam-macam lah. Masih mending ke kita daripada mereka ke orang pintar atau ke paranormal yang nggak jelas dikasih macam-macamnya. Makanya nah ini yang Suryati dari itu tanggal 24 minggu besok ya akan kita adakan seni pengobatan Islami. Suryati dari itu nama saya yang disandingkan dengan saya tidak Siapa kasih? enggak bukan Jawa, saya asli tidak Bekasi. Pikiran 40. Oke, nanti ya kita itu lagi. Tips yang pertama, kalau kita punya usaha supaya lancar, ya ini dari internal pribadi kita. Oke, jangan pernah lagi-lagi ngeluh. Syukurin berapapun yang dapat hari ini omsetnya, alhamdulillah ya Allah. Insya Allah besok lebih baik. Selalu gitu. Nah kalau misalkan udah ngeluh positif ya, nah itu khawatir, itu doa buat besok itu kamu. Yang pertama, ini bicara nggak disuruh ngewirit macam-macam dulu, enggak. Ini bicara psikologis dulu. Itu menjadi magnet yang paling besar untuk menarik energi positif atau negatif. Maka dihilangkan hal-hal yang ngeluh tadi. Syukurin aja dulu. Nanti efeknya terjadi. Karena ini muslimah ya. Ini ibu-ibu kadang-kadang maaf yang punya usaha itu macam-macam datang ke orang pintar seperti aing ngamalin ini itu punya jimat ini itu tetap aja sepi. Kenapa? Magnet dirinya itu yang negatif, yang itu lebih besar, paham nggak? Daripada tadi amalan macam-macam itu. Yang lebih besar adalah energi dari hati dia. Ketika dia ngeluh, sumpah serapah, tetangga jalan itu pakai santet, pakai sihir, pakai macam-macam gitu ya. Itu untuk rezeki dia. Nah, itu dulu nih konten yang harus dipahami. Usaha apa aja, mau bisnis apa aja. Hilangin iri dengki yang kedua. Bukan dia rame, rajin, dia pakai bisa ditutup, benar-benar nutup. Jadi sebetulnya sihir yang paling berbahaya adalah prasangka kita dan iri dengki kita. Itu adalah sihir paling berbahaya yang tanpa disadari setelah menyihir diri kita sendiri. Kalau sihir jin mah kecil. Sepengalaman saya kalau jin mah kecil, segede apapun jin kecil. Masih di bawah manusia. Masih di bawah manusia. Tapi kalau sudah diri kita yang kotor, tadi disangka diberi sama banyak banget itu hijab paling dulu. Nah itu buang dulu kan maksud saya sebelum mungkin macam-macam ya. Nah yang kedua adalah doanya pakai bahasa Indonesia aja kan ya kan. Tadi syarat doa kalau pengen dikabul cepat sama Allah pertama itu sanjung dulu bahasa yang rekal ya. Ya Allah, Rahman-Rahim, kapan maha ajari Allah, kapan maha baik ya Allah, juga datangkan adikkan pelanggan-pelanggan yang baik juga supaya dagangan saya laris manis, tentunya berkah melimpah, gitu banget. Seperti Abu Nawas ketika doa itu dia ada yang menyambung Allah. Jangan, ya Allah kok sepi banget, nah itu lagi-lagi. Enggak boleh ada kalimat negatif lagi sudah kalau bersama Allah enggak boleh. Oke, itu yang kedua. Saya kasih 3 aja ya, yang simpel aja ya, nggak usah macam-macam. Nah yang ketiga, Bapak di warung, terserah wirid apa aja, yang paling bagus ya Pak harus duduk di warung atau sholawat, yang paling pendek sholawat Nabi Muhammad. Ketika duduk tuh kita zikir, kalau bahasa saya itu menjadi magnet. Jadi orang yang tadinya mau beli ke tetangga, itu sama Allah puterin kita kesini aja. Paham nggak? Ibarat magnet tuh mesti berani akan kita dia.
ketariknya. Kalaupun dia pakai pemakai, ibaratnya penglaris, tapi yang tidak syar'i gitu ya, itu akan kalah energinya. Tenang aja. Kalah dengan energi lillah. Karena saya mau nanya, kehebatan setan apa Allah? Kan gitu. Kehebatan jin apa Allah? Kan gitu. Itu selesai. Nah kadang-kadang kita salah ngebedain setan, ngebedain jin, paham nggak? Ngebedain orang-orang paranormal itu sih, wah dia mau pakai santet Banten, pakai ini, paham nggak? Nah itu dia energi makin gede pak dengan prasangka itu, paham nggak? Kita makin kecil, padahal kita tahu Allah lebih hebat dari segalanya, kan? Jadi ketika kita zikir, atau baca Quran, ya, itu energi tertarik. Pokoknya pak, ketika dagang baik sangka sama Allah, ya kan? Begitu ya udah zikir apapun, baca Quran, santai aja. Nanti apa yang dilakukan? Kan enak gitu kan ya? Daripada kita nyari boro-boro, gitu bang. Tiga aja ya. Karena kalau suruh banyak ibadah takut nggak diamanin juga kan? Iya. Udah yang simpel aja. Coba dipraktekin, maksud saya sedikit tapi praktekin aja nih. Daripada dikasih macam-macam ya tips tapi nggak dijalani gimana? Ya Bismillah. Oke. Sudah ditulis apa? Hajat-hajatnya. Setiap orang hajatnya beda ya. Ada yang urusan ekonomi, ada yang urusan keluarga, ada yang rumah tangga. Coba Bapak dulu nomor 1. Nggak saya sebutkan. Oke, Bapak bagus ya. Tapi harus spesifik. Dan lagi contoh, kalau saya pengen butuh uang, jadi sebut gini, kita kan butuh uang A, B, C, D buat bayar A, B, C, D. Anggaplah kalau di total misalkan 1 juta, 50 juta, mintanya langsung bulat begitu, paham nggak? Jadi jangan melebar. Saya pengen ini ya Allah, tapi nggak disebutin angkanya, paham nggak? Sama kayak tadi saya bilang doa, ya Allah berikan saya jodoh yang soleh, kasih yang soleh. Ya, tapi ya nggak kaya gitu kan, ini ngeluh lagi, paham nggak? Masa itu ketambah laki yang udah ada, salah doa nggak bisa itu ketambah, paham ya? Jadi spesifik. Tapi ini udah bagus, udah spesifik, tapi tambahin sedikit spesifiknya, paham nggak? Kayak misalkan bikinin anak rumah ya kan, itu nggak apa-apa, itu cukup spesifik. Tapi kan nggak tahu tuh rumahnya itu berapa, nggak apa-apa lah, yang punya rumah gitu kan, udah bagus. Nah ini diapain Ustaz? Udah begini apain? Habis pelatihan ditulis dibuang? Ya enggak lah. Maksud saya tulis begini, suruh nulis. Ini dibaca diulang-ulang setiap sholat, minimal 1 hari sekali. Mau tahajud, mau duha apa mau. Itu bukti bahwa kita ngajuin proposal ke Allah dan serius ya Allah, saya pengen ini, paham aja. Nah kalau saya ngadain pelatihan Bapak suruh nulis terus sampai rumah diberat, nggak dibaca ulang, nggak dinikah pula ya, cuma paham ya. Itu yang tidak diajarkan umumnya. Maksud saya langsung dipraktekin. Ya kan? Jadi kalimat itu tulisan Bapak kan, ya udah langsung minta aja. Tapi minta ini ya ya boleh. Lebih sering lebih bagus. Ya, gimana seperti ini? Boleh dong dilihat. Iya. Ya. Kita doa bersama ya, setelah kita tutup, kita doa bersama Allah memberikan. Karena antara asal dan maghrib itu mustahil. Soalnya kita lebih dari 40 orang kelihatan. Saya yang nggak kelihatan, malaikat. Kau, oke? Ini lebih spesifik lagi ya. Kamu biar menjelaskan apa yang tahu. Spesifik maksudnya itu orang yang jangan belum ini. Nah, ini kan bukan air nih. Ekonomi meningkat.
Ya kalau misalkan sehari 100.000 meningkatnya 20.000, ya meningkat juga kan? Kita nanggung maksudnya gitu. Maksudnya gini, kayak Bill nih, penghasilan 80 juta sebulan, dia pengen 100 juta, kan real tuh. Jadi kalau pengen doa penghasil gini Pak, kita kebutuhan 5 juta, jangan minta 5 juta, minimal 2 kali lipat sampai 3 kali lipat, kalau sih. Sebetulnya butuh kita itu lebih dari 5 juta kan, kita nggak enak aja nyebutnya 5 juta, bener nggak? Pasti rinci-rinci, itu kurang, belum bayar ini Mama. Ya, bukan 3 kali lipat, ditulis maksudnya angkanya. Mana nggak tahu. Ya betul, saya baca, gimana? Coba lihat, ada nggak dong? Iya belum, nanti lupa. Nah ini sama juga dari usahanya. Kalau utang doang merokok ya selesai mang. Ya, bapak yang tahu kan, maksudnya ditulis. Nah kehidupan cukup. Nah ini lagi nih, ini kenapa teka-teki? Kan tadi saya bilang kehidupan cukup dapat kebutuhan bapak sekeluarga 1 bulan. Misalkan 3 juta kali 3 juta kali 3 misalnya kamu. Kan ada yang tak terduga, paham sih? Gitu. Jadi kalau mintanya butuh 5 juta, mintanya 5 juta ya habis, nggak bisa nolong saudara Pak. Tahu tuh? Ada utang tambahan, kan minus. Bukannya Allah nggak ngerti, nggak tahu, Allah nggak tahu, tapi karena tahu, ya lu nggak minta, tahu nggak? Kan kita punya orang tua nih, kaya, dia nggak minta ya kagak dikasih, bener nggak? Walaupun kaya, maksudnya gitu sih ya Pak. Kehidupan yang cukup itu yang gimana? Kan tadi angkanya sebutin. Kalau saya punya penghasilan sebulan sekian, paham ya? Itu kan cukup. Ya, kita ngeluh lagi. Katanya kehidupan yang cukup, ya 1 juta juga cukup kalau bisa menyukupi mah, gitu kata mereka. Benar nggak? Salah lagi. Paham ya? Nah ini kadang-kadang kita dalam konteks doa ini banyak yang nggak ngelepas, bukannya salah, nggak salah, tapi nggak ngelepas, paham ya? Ini harus diberesin. Dikerucutkan, mengkerucut mintanya itu jelas, maksudnya digesin jelas, ya tercapai kebahagiaan. Ya bapak dong sedikit bahagia, yang lain bahagia kan tuh anak istri. Di itu lagi dirinci maksudnya. Sama kalau disebutin angkanya, banget. Hah? Ini disebutin income. Jadi di sini enggak kan? Dan kan kalau misalkan kata malaikat nih, nasi tak rokok 2 warung ya rokok doang, benar kali butuhnya banget. Kan banyak utang yang sana. Nah ini kan cakep tuh, begitu saya motor aerok, motor yang mahal aerok, hilang cash ya Allah, gitu, terbaru. Jangan ntar yang penting punya, kalau kredit kan repot lagi. Aku yang cicil ya kan, udah bagus, maksud saya lebih tegas, paham ya? Nah ini kadang-kadang kita tidak terbiasa ya Bapak Ibu ya, untuk berdoa dengan tegas itu nggak terbiasa, padahal itu penting sekali. Oke, ditambahin aja, bukannya direvisi, ditambahin aja. Minus nih, kalau dari bujang maksudnya, tahunnya. Saya mau naik kembang. Jangan. Ibu juga saya jawab semuanya, saya jelasin, saya jawab semua keinginan. Oke, ini 10. Sekian juta, garis miringnya dong per bulan, ya. Misal kalau per 10 tahun kan sedikit juga tuh yang tahun aja soal minggu boleh sampai kali boleh. Kalau ini kan nggak kan, tambah 4 kali, tambahin lagi doang. Untuk pembayaran kalau ntar ada yang nawarin 4 tinggal dikelola doang. Kalau saya lihat itu awalnya gitu.
sekolah kesehatan kami memperbaiki rumah itu lagi kan kita gitu. Kalau asal aja itu cukup nggak cukup ya Allah ya, memperbaiki rumah nambah doang. Kalau dari sebutin perbaiki rumahnya mana kayak apa rumah gitu kan. Iya kan, coba minta memperbaiki rumah ya kan, nanggol tembok doang satu sak semen cukup. Paham nggak? Lagi-lagi belum sampai ditanya ya, ini kan tadi saya bilang butuh ngerehab rumah berapa ratus juta, bayar utang berapa puluh juta, apa dibuletin ya Allah saya pengen ya bulan depan atau 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi saya butuh sekian puluh juta, apa nggak jelas tuh, dan terserah dia mau bayar utang mau beresin rumah enggak, itu maksudnya dulu. Nah, panjang gitu. Oke, tips dari saya untuk semua. Judulnya adalah hasilnya ingin populer. Sebelum tipsnya kita lanjut, kita ingat ke saya. Materinya soalnya ada di sini. Ya, operator yang ngangkut. DNA, maaf, DM, operatornya tinggal tidur. Oke, sebentar dulu. DNA program, ini bahasa saya aja, desain nasib Anda. Jadi kita tuh sebetulnya bisa memprogram nasib diri kita, Pak. Jadi baik, lebih baik, gitu, bisa. Nah, nasib baik atau keberuntungan itu tergantung dari sifat, sikap, perilaku, atau karakter seseorang. Contoh gini, orang nakal kan tanda kutip ya macam-macam nih, pasti akan dinakalin lagi, paham nggak? Nanti hidupnya begitu-begitu aja tuh. Contoh nih orang korupsi, orang makan uang riba, uang haram, ya bahasanya nggak dinikmatin begitu-begitu aja hidupnya, paham nggak? Muter kayak lingkaran setan aja begitu aja, nggak berubah-ubah, maksudnya nasibnya nggak jadi lebih baik. Kalaupun hartanya banyak, berantakan keluarganya kan ada ya, rumah tangganya, entah istrinya, entah anaknya kabur, broken home ya, broken home dan sebagainya. Jadi betul-betul nasib baik itu tergantung dari perilaku kita, paham ya? Contoh, bapak yang dagang nih, kalau nggak jujur atau masakan yang nggak enak, ditinggalin nggak pelanggan? Lebih baik sederhana ya, betul kan? Atau bapak misalkan makanannya enak dan murah, tapi ketus bapak, paham nggak? Nggak sopan maksudnya, pergi nggak? Pergi juga. Berarti hubungan dengan apa? Perilaku kan, akhlak kan? Nah, perilaku yang menetap atau sifat menetap itu karena habit kebiasaan yang berulang-ulang, makanya di stop. Nanti di rumah PR ya Bapak Ibu. Kebiasaan buruk saya apa ya? Nah itu dicoret, satu hilang, dicoret lagi besok. Yang hilangnya mungkin nggak bisa sekaligus ya, tapi pelan-pelan. Bikin daftar kebiasaan buruk, dirubah kebiasaan yang baik. Nah kemudian dari kebiasaan ini biasanya dari pola pikir tadi, mindset tadi. Nah pola pikir ini biasanya dari informasi yang didapat. Makanya kita bergaul sama orang baik, insya Allah dapat baiknya. Bergaul sama tukang wangi, dapat wanginya kan gitu kata Rasul kan. Nah ini ada akhirnya apa? Ujung-ujungnya kalau menurut pakar ekonomi, sukses tidaknya kita tergantung 5-7 orang teman terdekat kita. Kalau 5 orang teman terdekat kita, tukang rumpi sama tukang ngeluh, nggak jauh kita sama. Paham nggak? Maka harus di-upgrade pergaulan kita. Deketin sama orang yang soleh, orang yang pintar, orang yang sukses, paham nggak? Itu energi tenang. Paham? Ya, jangan uplak-uplak begitu aja. Ya, ini saya bicara ilmu umum dulu ya, bicara ilmu umum. Ntar ilmu khususnya adalah apapun profesi bapak, balik lagi mau kerja nggak kerja, butuh mandi, mungkin kalau datang kan, ini kan gitu, benar nggak? Tapi kan kita bicara sunatullah dulu, paham? Ya, lanjut. Nah, buat lompatan semangat yang dahsyat, yang memotivasi bapak ibu meningkatkan keyakinan. Contoh, nah nanti saya kasih 2 mukjizat Nabi. Pertama tentang Nabi Musa, dan 2 terang Nabi Nuh. Sebetulnya itu di level kedua Pak. Ada lagi cincin Nabi Sulaiman, ada lagi pedang Zulfikar. Ini hanya bahasa saya kiasan, tapi dasar untuk mengenal kita lebih baik. Contoh, saya kalau rajin sholat tahajud atau duha, biasanya rezeki lancar. Atau kalau saya sering sholat fardu di masjid, baca Quran, bikin hati adem, paham nggak? Oke, next, ini penjelasannya ada di sebelahnya. Nah, lanjut. Temukan tongkat ajaibmu. Oke, tahan dulu Pak. Maksud saya adalah
Bapak Ibu pasti punya pengalaman semuanya. Mau kayaknya kalau habis sedekah tuh lancar urusan. Pernah kan itu? Nah tiap kita beda-beda. Ada yang sholat duha, ada yang sedekah, ada yang baca Quran, ada yang puasa banyak. Temukan itu. Dan itu pasti berkurang. Tapi konteksnya ada di sini Pak Ibu. Apa ini? Nah, ketika Bapak Ibu yakin dengan satu perbuatan itu meningkatkan lompatan keajaiban, rezeki atau hajat, maka lakukan. Contoh, gue ini kalau sedekah pasti rezeki lancar, jadi bang lancar doang. Tapi kan nggak seperti ombak. Nah, kalau pengen dapat rezeki seperti ombak, hantem yang gede, paham gak dia? Gitu loh. Balik lagi dengan keyakinan. Ilmu Yusuf Mansur bagus lah. Bagus, tapi karena banyak yang nggak yakin tapi coba semangat doang, yakin yang belum bulat, sedekahin rumah, sedekahin mobil, kayak kerek, ribut rumah tangganya, cerai, banyak kan banyak. Karena Yusuf Mansur sedekah selesai masalah, betul. Tapi dia kan yang yakinnya udah bulat, bener kan? Lah kita coba-coba pengen keluar urusan, punya harta satu-satunya disedekahin, artinya belum bulat yakinnya, paham nggak? Akhirnya nggak kabul, maksud lama kalau bulat, nyesel. Akhirnya banyak yang komplain lah kalau Yusuf Mansur. Wah, Ustaz ini bohong, saya suka ini punya harta apa ibu? Punya emas atau apa? Itu sudah kaya. Setiap kali lipat beri dong. Harusnya dikasih dulu ilmu dalamnya, apa enggak? Keyakinan tadinya, ilmunya dikasih pemahaman dulu. Enggak, udah pokoknya sudah tahu, betul dilipatkan lain. Tapi kan mental orang beda-beda. Paham ya? Nah ini rahasianya di sini maksud saya. Inilah yang saya sebut tongkat Nabi Musa. Ya kita kan Nabi Musa kan coba tokat kan nggak ada artinya. Yang menjadi berarti itu karena perintah Allah dilaksanakan dengan keyakinan. Kan awalnya Nabi Musa ragu kan, benar gitu kan, ya kan? Karena dia terdesak di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya ingin menyelamatkan kaumnya. Udah Bismillah dengan penuh keyakinan, yakin. Jadi bukan karena tokatnya, keyakinan dalam menjalankan perintah Allah. Nah sekarang kita apa yang menjadi keyakinan kita dari amal soleh kita, nggak mungkin semua kan? Pilih salah satu. Makanya tiap orang itu masuk surga beda-beda jalannya. Ada yang masuk surga karena sholatnya, karena sedekahnya, paham ya? Karena ngaji, jadi beda-beda maksudnya itu. Bahasa saya lebih sederhana maksudnya. Kita tuh punya keajaiban atau keajaiban selanjutnya. Bapak apa? Iya bapak apa? Paham nggak maksud saya? Muter-muter, jangan nggak paham. Ya, itu tadi keyakinan yang kita yakini supaya terkabul itu harus kita jalani. Bukan. Kan nggak nangkep kan? Nggak nangkep kan? Itu betul. Tapi aplikasinya maksud saya, bapak yakin kalau sedekah itu dari rezeki lancar. Itulah kata Nabi Musa bapak. Enggak usah saya kalau ngurusin kucing tetangga itu rezeki saya lancar. Ada gitu kan? Jadi nggak harus dengan sedekah ke manusia, Bang. Ada amal soleh kita yang kelihatan kecil, tapi itu saya ngerasain lancar. Berubah nasib saya. Paham nggak sih? Maksud saya itu ya, Pak. Nah, sekarang sebelum Bapak mikir dulu, saya nanya dulu gitu. Sedekah, kita salaman dulu. Kuatin tuh sedekahnya. Urusan kita kelar. Udah selesai kan? Udah, Pak. Bingung kan? Iya kan tadi pikirin apa tuh? Semua juga baik ya. Berarti orang bingung nih. Oke, berapa misalnya? Ini apa, Pak? Maaf ya waktu udah tua kita CSK. Apa? Amal soleh apa? Ibadah apa yang bikin kayak Bapak kalau melakukan itu, kalau saya yakin, usaha saya mudah. Apa biasanya? Ya tuh, berbuat sama CSK. Iya, berbuat baik. Berarti belum paham nih. Ya, ada salah satu yang diambil. Bukan salah satu yang diambil, yang pernah dialami. Iya, salah satu itu saya dialami maksud saya. Iya, maksud spesifik lagi tuh sama kayak doa. Spesifik berbuat baiknya apa? Misalkan saya suka nolong orang, Ustaz, jelas. Bantu orang, Ustaz, jelas. Sedekah, Ustaz. Kan berbuat baik sama ibadah juga berbuat baik. Yang umumnya spesifiknya apa? Ya udah, nolong orang, ya udah selesai. Nolong makhluk, ya. Bapak, sama. Itu berarti sering banyak nolong orang. Pokoknya satu hari ini kalau belum nolong orang, siapa yang bisa saya tolong di tetangga, bangga supaya urusan kita dimudahkan. Jadi akhirnya keyakinan itu mantap, paham ya?
Belum ketemu juga. Sedekah Pak. Sedekah dan salaman ya, nasi bungkus ya, tiap hari ke saya kirim. Ya lanjut, kawan. Lanjut. Gimana ceritanya tuh? Pernah ngalamin apa? Kalau tadi karena Ya, tenang, selain tenang. apa ya? Bisa Kasih. Udah, lanjutnya rutinin tuh. Ya, istiqomah, gak apa-apa. Berbaik sangka sama siapa? Sama Allah apa sama manusia? Sama, ya. Gak apa-apa, itu kan amal dia, kita beda-beda. Yakinin tuh ketemu orang baik sangka, ya kan? Ketemu orang gondrong apa? Enggak, dia nggak niat maling, udah mau maling kan? Gak mau baik sangka. Yang tadi niat mau maling, bener-bener gak jadi maling. Iya serius. Ibu apa? Alhamdulillah saya punya contoh juga ya. Gak apa-apa. So, Alhamdulillah saya di rumah. Saya belajar berprasangka baik. tuh. Contoh rumahku kan kecil Ustaz. Jadi besar gitu ya berasanya. Saya jendela itu saya pakai kawatnya dan saya selalu pergi berkabinah tetangga saya dulu. Saya cuma kunci gitu, ya Allah, titipkan harta yang kau pinjamkan kepada itu titipkan kepada itu doa saya selalu dan pergi. Yang kedua luar biasa Ustaz. Sunnah Rasul saya sholat juga sebelum sholat subuh luar biasa itu banyak dan Ajaib banget. Oke, yang ketiga. yang ketiga ini Ustaz. Contoh saya ada semua contoh. Saya sebagai terapis Ustaz, suamiku seperti itu juga. Supaya belum Ustaz berapa penghasilan saya. Yes, ya tertakar. Tapi alhamdulillah setiap saya lagi suntuk dalam tanda kutip suntuk ya pas-pas saya seperti saya telepon customer saya teleponnya assalamualaikum Bunda, apa kabar, sehat-sehat ya, siap Bi, aman terkendali. Padahal maksudnya saya mau terapi nggak, cuma kalau mau nanya terapi nggak kan masuk. Seperti bahasa saya tadi ke Iya, saya ya itu pada saat. terjadi dengan saya. Mi, bisa nggak kesini? Jam sekian. Oke, lanjutkan. Bismillah. Dulu. Sudah ya. Oke. Jadi alhamdulillah ya. Minimal udah ketemu dulu nih bakatnya, walaupun belum bisa maksimal dan masalah. Minimal ketemu dulu. Paham nggak ya? Itu. Ibarat tangganya tuh naik puncak tuh nggak ketahuan. Oh ini tangga nggak ngeraba-raba. Kan ibadah itu banyak banget. Ya kan? Tapi ada satu ibadah yang cepat nyampe kepada Allah kan gitu. Yaitu ibadah yang kita yakini dan juga kita istiqomah. Oke, paham ya? Oke, itu Pak, semua urusan selesai. Semua rezeki dapat. Lakukan itu, kata Musa. Lanjutkan. Ya. Lanjutkan. Lanjut. Udah kompor. Udah. Oke. Perhatikan hadis Rasulullah. Ini hadis qudsi ya. Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku dan aku bersamanya apabila memohon padaku. Di ayat yang lain, ud'uni astajib lakum surat Al-Mu'min, barang siapa yang berdoa padaku pasti aku kabul. Kemudian dalam surat An-Nahl 97, barang siapa mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kehidupan yang lanjutkan. Inilah bahtera Nabi. Lanjut. Dia judulnya apa? Lanjut. Oke. Nah, kalau kita ingin mendapat mukjizat bahtera Nabimu, cukup dua amalannya. Baik sangka, berbuat baik. Berbuat baik, berbaik sangka. Kan Nabi Nuh waktu itu diolok-olok. Masa bikin perahu di tengah gersang begini, paham kan? Gak ada tanda-tanda hujan, ya kan? Kan dianggap gila kan? Tapi kan dari sangka dia, enggak, ini perintah Tuhanku. Pasti ada faedahnya, paham gak? Pasti ada manfaatnya, pasti benar apa perintah Allah itu kan? Baik sangka. Nah, diiringi dengan apa? Amal soleh. Betul kan? Laki-laki perempuan. Maka pasti nih kalimatnya nih. Maka pasti akan kami berikan kehidupan yang, kalau kehidupan baik berarti apa? Nggak usah mikir macam-macam, banyak kata, banyak macam-macam. Udah banyak, paham gak? Amal istri baik, suami baik, anak-anak baik, tetangga baik. Ekonomi kecukupan baik, semuanya dari seperti jadi sebetulnya banyak mujizat, tapi itu di level selanjutnya, di level ketiga.
next aja ya. Ini aja ini level 1 sama level 2 saya press nih. Nanti kita akan ngadain puncak juga nanti. Nah itu bukan keren. Dikupas tuntas tuh. Salah satu hijab kita adalah Pak Mental. Doa mungkinnya. Nah itu gimana saya menyelesaikan mental kan udah gampang. Bertahun-tahun kita mental banyak kan. Penyakit itu dari mana datangnya? Nah itu dibedah. Next. 7 rahasia utama. Pertama, baik sangka kepada Allah. Nah, keyakinan yang bulat, yang lurus, yang benar kepada Allah. Mempunyai impian dan cita-cita atau tujuan yang akan dituju. Kan kalau punya cita-cita ada tujuan kan yang mau dicapai. Kalau misalkan ditanya apa cita-cita kamu? Nggak tahu, ya udah selesai. Nggak jadi apa-apa, paham ya? Memiliki hati yang lapang dan bersyukur. Ini sebetulnya resume dari pertama. Ini resume sebetulnya. Doa yang benar dan sungguh-sungguh. Nah, tadi kalimat-kalimat doa yang benar yang tadi saya ajarkan kan. Gemar sedekah dan menolong sesama. Apa tuh? Sambil santai nggak apa-apa. Akhirnya yang dibagikan nanti. Nah, gemar sedekah dan menolong sesama. Dan terakhir, pandai membahagiakan orang tua, guru, dan keluarga. Nah, ini adalah resumenya. Sebelum ke beberapa slide lagi, ada yang mau tanya silakan. Karena ini cukup penting. Biar paham betul. Bapak tadi kan alhamdulillah nih udah mulai paham kan, tongkat Nabi Musa nya udah mulai ketemu kan. Nah kalau bahtera Nabi Nuh apa tadi? Kuncinya prasangka baik sama berbuat sama siapapun. Nah itu Bapak udah dapet tuh. Ya udah dapet. Prasangka baik tadi udah dapet. Jadi kan semua clue-nya udah ada semua ya. Ini resumenya di sini. 7 rahasia utama supaya diri kita menjadi sebuah magnet untuk menarik segala kebaikan, kemudahan dan rezeki berlimpah. Lanjut, kalau belum ada yang tanya silakan lanjut dulu. Pelatihan di puncak boleh tahu tanggalnya? Nanti. Gini, abis ini kita bicara ini. Minum terus. Berminum, harus minum. Bawit, enak tuh. Ustadznya harus nih. Ustadznya harus. Ustaz Dodot. Nih, Bapak Ibu, 10 orang yang dijamin hidupnya berkah dan rezeki berlimpah. Ini Ustaz, ini masih ada Ustaz Dodot. Kalau ini Ibu, ini sudah tidak, Dodot tidur. Beda dikit kan, dan Ur. Nah ini Ibu dilakukan, diamalkan. Yang tadi udah dipotong nggak? Yang 7 rahasia tadi? Belum. Jadi intinya sebetulnya intisarinya di tadi. Ini dipoto. Intinya ada di sini sama yang tadi tuh. Resumenya. Karena ini kita udah mau selesai. Terusnya nanti ada. Ya nanti kan materi dikasih. Ya. Tapi kan mungkin besok Mas Dodot kerjaan itu. Iya, siap. Besok. Oke, yang tadi udah. Sebagai solusi. Ya, Lanjut aja. Lanjut. Nah, solusi terbaik nggak ada jalan lain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tapi kan aplikasinya harus tahu ilmu dasar tadi, paham nggak nih? Kan takwa itu jabarannya luas, bener nggak? Nah, spesifikasinya tadi penjelasannya. Ujung-ujungnya adalah kita menjadi orang yang bertakwa. Lanjut. Nah, ini nggak? Mari kita awali dengan perubahan. Jangan pernah kita bersandar kepada siapapun. Mau sabar 3 menit. Juga jangan bersandar kepada kecerdasan kita. Apa artinya kecerdasan tanpa fitrah? Jangan bersandar kepada harta yang kita miliki. Mudah bagi Allah untuk mengambilnya. Allah berkali-kali menemukan janji. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang benar-benar bertakwa Ya, kepada Allah, ya. maka baginya jalan keluar dari setiap kesulitannya, jalan keluar dari setiap persoalan. Persoalan itu akan diberi jalan, bukan karena kita pandai, bukan karena kita kuat, bukan karena kita kaya. Justru jalan keluar itu datang buah dari kebutuhan kita. Mengapa orang yang pandai banyak yang susah? Mengapa orang berharta banyak yang susah? Karena persoalan tidak akan bisa dipecahkan hanya mengandalkan kemampuan kita. Ketakwaan itu yang mendatangkan. Wa yarzuqhu min haitsu
berbagi dari tempat yang menginginkan banyak persoalan Soalnya di bawah ban poin bagi Allah. mana? Ini nggak mau jalan ya? Sebisanya aja, sebisanya. Siapa yang firman? Allah yang mutlak, itu yang termutlak. Allah yang memudahkan segala sesuatu yang sulit. Ini langsung pendek ya, itu langsung berubah. Iya, langsung berubah. Jadi kan kalau buat itu ke PDF kan bisa langsung bentuk gambar. Ini juga sama. Gitu. Kita kepada diri. Oleh karena itu saudara, jangan sombong menghadapi Santai. Ada yang mau jeruk lagi? berat sekali. Boleh. Satu. Jadi rupiah ya. Mata kita Rupiah satu biji. Kalau bijinya 5 berarti 5.000 itu bijinya. sebagian ilmu umat fikri bukan karena pahala semangat, Ada lagi? Jeruk? bukan karena ingin, Masih ada nih tanya udah mau pulang ke buat. tapi saya patuh karena Allah dan jauhi larangan karena Allah. Insya Allah itu lebih dari kebaikan, jauh lebih indah, dan setiap persoalan yang kita hadapi akan diselesaikan oleh Allah yang Maha Adil. Tidak ada yang bisa diselesaikan tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada yang mau tanya silakan. Slide terakhir. Ini foto 15 tahun yang lalu Pak, masih cakep. Gigi saya rontok yang tabrakan. Ada pada ompong. Hah? Tabrakan motor. Jadi mau hindarin bocah nyebrang, motor sama motor, tertimpa tembok muka saya. Untung mukanya udah nggak bengok, muka rontok. Nah yang asli begini, gigi saya kelebihan. Tapi pakai helm kan? Pakai helm itu Pak. Apalagi nggak pakai helm, Habis. ya rezekinya masih sehat Islam. Oke, sambil nunggu ada yang bertanya, ya kita kasih waktu lah kurang lebih 15 sampai 30 menit. Saya ingin menjelaskan sedikit info tentang Suryatida yang trainingnya minggu besok hari Ahad. Jadi seni pengobatan Islami Suryatida ini saya dapat dari guru saya yang sampai ke beliau. Jadi saya Subakir tidak pernah dengar yang dia sebelum Wali Songo, ya, yang mengusir para lembut lah singkat cerita, yang berdakwah di Pulau Jawa. Nah singkat cerita dapatlah saya ilmu yang diijazahkan menjadi murid tunggal. Karena udah pada sepuh kan, akhirnya mereka meninggal, turun ke saya. Maka di murid tunggal, ilmu ini belum ada ke siapa-siapa. Nah, Tidar ini kalau dari sejarahnya itu daerah angker di daerah Wonosobo kalau misalnya, daerah Magelang ya. Ya. Nah itu Tidar itu kalau bahasa sono orang masuk wilayah itu kalau nggak mati modal, maka disebutnya Tidar. Nah tapi saya dapat ilmunya langsung dari guru saya Subakir Tidar ini. Itu singkatan Pak, ternyata Tenaga Inti Zikir Al-Quran. Nah kebetulan nama saya Surya, cahaya kan Surya, ya, dan itu udah diizinkan, maksudnya diijazahkan. Apa manfaatnya Pak? Jadi Suryatida ini seni pengobatan Islami ini all in Pak, luar biasa. Saya ngajar memang ke pesantren, tapi belum ada yang saya ajarin menjadi guru, paham ya? Dan saya emang satu-satunya, dan memang mungkin Bapak juga baru dengar kali kan, baru dengar. Jadi pertama itu Suryatida Bapak Ibu. Yang saya bilang tanya tadi tidak berarti Magelang. Iya, ya. Jadi gini, training Suryatida, pelatihan pengobatan lebih kepada spiritual. Dan kalau Bapak Ibu kan pengobatan secara fisik. Tapi umumnya banyak sepengalaman saya selama 23 tahun mengobati itu selalu
selalu ada unsur non medisnya, baik itu psikis, mental, atau gangguan jinsel atau penyakit ain. Nah itu tidak bisa diterapi secara fisik pengobatannya, paham ya? Nah di sini Surya Tidar ini salah satunya nanti diajarin 1000 jurus kembang 1000. Jadi tanpa belajar silat bisa. Ini bukan ilmu nyambat atau ilmu kesurupan kayak orang-orang hikmah. Ini enggak apa? Enggak ada ilmu kadir. Kan kalau ilmu kadir kita nggak sadar. Ini enggak 100% sadar. Dan zikirnya hanya la ilaha illallah. Enggak ada syarat, enggak ada mahar, enggak suruh puasa, enggak ada suruh zikir macam-macam. Pada saat latihan aja atau ngobatin zikirnya la ilaha illallah. Nah itu adalah akan menjadi kebiasaan ketika kita wafat. Nanti terbiasa lisan kita menyebut la ilaha illallah, husnul khotimah. Itu inti dari endingnya adalah menjadi husnul khotimah kita, beriman dan bertakwa. Orang satu kalimat aja, maaf ya, yang non muslim dosanya sahabat semua hidup hanya dengan satu kalimat syahadat kan, la ilaha illallah, dosanya hidup semua dan tidak surga. Bagaimana kalau kita mengulang-ulang kalimat itu? Kan dahsyat. Betul kan? Paham ya? Nah itu. Tetapi di dalamnya itu kita bisa mengobati penyakit medis non medis buat diri kita dan orang lain. Ada 7 level. Nah besok itu level dasar itu saya kasih langsung 3 level. Membuat tadi energi, bola energi. Nanti langsung dibuktiin Pak. Jadi nggak pakai berbulan-bulan. Bola energi, kemudian tahu ilmu kontak, ilmu menyeblak. Itu langsung hitungan menit bisa dipraktekin, bisa memproteksi diri. Ini bagus buat semua. Kan sekarang dulu begal apa ya? Jadi murid-murid saya itu yang masih kecil. Kalau di pasar ada yang mau jam, berarti jarak 3 meter dia udah mentang duluan. Penting nggak gitu? Niat yang naik baik udah berat saya. Iya. Jadi energinya tuh kalau dia mau hipnotis, mau apa, dia pasti hindar gitu. Karena kan energi kita energi zikir lainnya loh. Jadi tidak itu tenaga inti zikir Al-Quran. Kan inti dari Al-Quran itu Abdul Zikir Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maksudnya yang paling utama zikir adalah la ilaha. Ketika kita melazimkan itu, kalau kasih anugerah yang luar biasa, nanti orang dapat beda-beda Pak. Ada yang asal. Nanti ending itu pertama itu bisa memprotek diri, bisa ilmu kontra. Ini nggak pakai syarat macam-macam. Kalau ilmu hikmah yang tanda kutip pakai goib, pakai kodam, nyambat, itu biasanya suruh puasa, suruh mati demi, suruh ini pakai mati ini enggak. Cowok, cewek, anak kecil, anak gede, nggak pakai syarat. Karena kita murni, ini ilmu para wali sebetulnya, amin. Nggak pakai syarat. Ilmu di dalam ini, makanya ilmu mahal sebetulnya, ilmu mahal. Nah kemudian apa? Level kedua dan ketiga, nanti saya akan ada di puncak 2 hari itu Desember, awal Desember, kalau misalnya 45 Desember. 45. Nah besok ini, minggu besok di masjid apa? Musola apa? Al-Hidayah. Al-Hidayah dari mana? Bintaro lah, Bintaro. Itu infak 100.000 itu hanya buat ya konsumsi bapak sama bayar infak tempat, kan butuh luas tempat. Nah nanti kalau misalkan di puncak, kalau nggak salah antara 2 hari atau 3 hari, itu bayar normalnya itu 1.500.000. Tapi kalau besok ikut, berarti kan menjadi alumni ya, peserta. Itu diskon 50%. Enak banget. Ilmunya Pak langsung bisa dipraktekin. Endingnya Bapak bisa ngobatin. Tahu ilmu prana? Nah ilmu prana itu kan pakai kodam, mungkin ya. Tahu kan tenaga dalam? Itu pakai kodam atau energi alam kan? Kalau kita nggak ada pakai kodam, nggak ada pakai energi alam, enggak. Energi langsung hilang dengan zikir tadi. Nah terus itu bisa mengobati jarak dekat, jarak jauh, penyakit medis non medis. Keren nggak? Dan lebih keren lagi kita bisa memprotek bukan hanya anak kita, istri kita, rumah kita, kebun kita. Pernah dengar di istilah seperti itu tergiling? Orang mau nyolong di kebun muter-muter aja sampai pagi. Dia ngeliatnya apa gitu. Nah ini juga bukan hanya bisa ngobatin, ya. Jadi bapak itu kan lebih melengkapi, betul ya? Ketika menterapi, melengkapi ketika pasien itu ada penyakit non medisnya. Dia kan diobatin dengan kalimat sedikit. Diusah aja. Nanti akan latihan. Caranya udah gimana? Berasa nanti. Ya orang beda-beda, ada yang dingin, ada yang panas. Tapi ketika mahir, nanti target saya adalah di puncak itu saya ingin mencetak para master. Para master itu yang saya ijazahkan untuk boleh mengamalkan, mengajarkan ke orang lain. Amin sih. Tapi kalau belum nyampe itu nggak boleh, nggak berhak. Sifatnya buat pribadi.
Dan itu contoh, jujur, Bapak Ibu kalau harus ngobatin, pasti ada energi Bapak yang terserap atau energi pasien yang tidak negatif. Orang ngurus aja kadang-kadang kesurupan, pindah tuh yang orang punya susu, punya kodam, pindah. Nah, itu yang ngerokin aja kan, baru angin kan. Nah nanti itu sebelum menterapi Bapak Ibu memprotek diri, biar energi Bapak nggak tersedot. Berapa banyak orang habis ngobati dia tepar kan? Bayaran nggak seberapa, masuk rumah sakit 5 juta atau jadi minus gitu kan? Udah capek lelah, udah bayar berobat lebih mahal. Itulah kadang-kadang suka masain. Nah, kan jadi sempurna nih ilmu rezeki mahar yang dapat, paham ya? Ilmu spiritual untuk mengobatinya kan? Gitu. Dan kita insya Allah lelah semua sebetulnya biaya-biaya tadi tidak ada niat sedikit pun ilmu itu dibayar, enggak. Ilmu itu semua gratis, paham ya? Jadi image harus dihilangin dulu ya. Sebetulnya nanti kalau Bapak Ibu udah jadi master, ketika saya ijazahkan boleh diminta di kampung di mana, itu jangan diminta yang biaya. Minta aja seikhlasnya, itu buat makan minum mereka, paham sih? Kalau mereka ada yang mau ngasih lebih, ngamplopin, pengalaman saya ya, itu rezeki bukan ditolak. Jadi apa? Pertama kita start awal ya Pak, membiasakan orang lain itu untuk bersyukur. Hal-hal yang lain nggak boleh. Terus kalau bicara syirik nih, orang ilmunya dari wali Allah. Terus bicara syirik-syiriknya dari mana coba? Kan saya nggak suruh puasa, suruh pakai syarat macam-macam, atau kambing, atau ayam gitu. Enggak ada, nggak pakai bunga atau mandi kembang, kagak ada. Simpel ilmunya. Keren nggak kira-kira? Maksudnya, ini kuotanya kalau nggak berapa? 5 atau 7 orang lagi. Kuotanya kebetulan udah 21. Enggak, maksudnya lahannya masih lega kan kalau 30 orang? Bisa. Masih lega. Karena kan kayak senam nanti, kayak senam, ya kan? Untuk setiap orang nanti dapat jurus beda-beda. Nah, testimoni Mas Pri, ini saya ajarin Mas Pri, Mas Dodot, karena belum pelatihan dia pengen tahu, kan belum tahu ilmu saya. Langsung dipraktekin hitungan menit ya. Hitungan menit itu langsung masuk terbukti. Ngomong lagi, ya. Testimoni. Ya Mas Pri silakan. Tapi mestinya yang lebih interaktif. Mas Pri Sini juga. Iya bantuin. Ya, terima kasih. Pak. Maksud saya mau minum. Jadi gini, seni pengobatan Islam Syariah kita ini tadi sudah sebutkan ya bahwa ini bersanad sampai ke seks sebagai tidak. Seks sebagai tidak itu adalah kalau yang orang Jawa tentunya tahu ya. Ya, nah kebetulan hari Selasa ya kalau nggak salah Selasa minggu kemarin kami sempat mencoba untuk penasaran kami berempat 1, 2, 3, 4 kami sempat mencoba untuk mengamalkan ilmu itu gitu, untuk mempelajari ilmu itu. Memang saya langsung berasa yang langsung terasa adalah Pak Wid. Di pelatihan pertama Pak Wid langsung berasa, langsung bereaksi. Itu hitungan menit Ya, itu hitungan saya nggak tahu deh karena kita beda-beda. itu kita la ilaha illallah itu untuk mata ya. Nah, itu untuk mata kita nggak tahu reaksinya seperti apa. Saya sempat merasakan reaksi itu, saya ditabrak oleh Pak Wid. Ya, ditabrak Pak Wid, saya merespon ada apa? Ternyata Pak Wid sudah bergerak. Ya, sudah main silat. Sadar 100%. Itu. Kalau saya nggak sadar, saya nggak tahu kalau ditabrak Pak Wid. Itu ditabrak Pak Wid, Pak Wid sudah bergerak seperti itu kan. Itu pelatihan pertama Pak Wid langsung reaksi. Saya belum ada apa-apa, tapi begitu saya zikir la ilaha illallah ini tangan selawat ada yang mengangkat, ya ada yang mengangkat. Ustaz Jira kita katanya jangan ditahan. Saya nggak dipertahan, ya kan. Nah, itu selesai di sesi kedua, karena saya sudah dapat masukan lagi, pokoknya jangan ditahan, ikuti aja gerakan. Saya ikuti gerakan di pelatihan kedua, saya sudah bisa bergerak seperti Pak Wid. Ya, bergerak seperti Pak Wid. Gerakannya seperti apa? Ya apapun, itu loh, mau joget, kayak mau silat, kayak apa aja. Jadi sedikit. Jadi jurus Suryati dari itu saya dapat guru itu bilang inilah jurus 1000 bunga. Itu siroka. Maksudnya berbagai macam jurus di dunia bisa. Contoh lawan jurus taiji, kita coba melihat sekali, kita mahir ngeladenin dia. Cimande kita mahir langsung bisa. Paham nggak? Ngimbangin. Itu maksudnya jurus 1001 jurus. Keren kan? Dan ini kita sadar. itu bisa baca jurus lawan. Iya, jadi kita menyesuaikan. Dan enaknya apa? Itu lawan belum nyampe ke pipi kita, dia udah melakukan.
Nah orang kalau belajar ilmu gitu Pak, suruh puasa 40 hari ya, suruh bayar sekian, ini nggak pakai Pak. Ilmu wali itu begitu dulu, nggak pakai nasional, yang penting yakin sama Allah, Bismillah, minta tolong sama Allah, udah. Yang kerennya lagi, Bapak Ibu bisa banyak bantu orang yang kesurupan, kena santet, kan perlu kita ketemu kan? Daripada kan rangka loh orang yang bisa rukyah, rangka lah yang rukyah sampai dalam spiritual. Saya kasih tahu nih, ilmu rukyah. Jin itu ada yang di luar diri, di dalam diri, di dalam jiwa, di dalam jiwa. Kalau udah di dalam jiwa, di rukyah berkali-kali sampai ada pasien temen tuh 17 kali pusing saya Ustaz, gimana? Lah saya ngaji dia ikut ngaji, kagak takut, nggak panas, stres dia. Nah itu kalau udah sampai tingkatan dalam, wah ilmu surya tidak, tahan nafas, selesai kita cabut. Keren kan? Keren. Belajarnya simple, gratis bahasanya gitu kan. Nah, insya Allah saya yakinkan 100%, saya bertanggung jawab dunia akhirat ini ilmu waliullah dalam arti tidak ada unsur sirik sedikit. Karena kita tidak pakai media apa. Maksudnya kalau tertarik mangga, gabung nggak apa-apa. Maksud barangkali sedikit cerita yang ini hitungan detik juga, hitungan menit juga yang bikin bola akhirnya bisa protek. Ya kalau pengalaman saya sih ini pada waktu mencoba kamu rasa langsung ada bergerak gitu, kita gerak terus gitu. Saya ikutin aja, nggak saya lawan terus. Saya niatin cepet, tim keras, tangannya keras banget gitu. Terus niatin kalau ada 100%. kalau niatin di depan ada musuh di depan gimana menghindarnya dari kita semua ada, jadi kayak kita dituntun aja udah gerak semuanya. Tapi sadar tuh. Sadar. Dan maaf Bapak, ketika awal di pelatihan itu adalah proses pembersihan yang dahsyat. Jadi kalau Bapak Ibu yang dulu pernah pakai susut, pakai jimat, pernah belajar silat, pernah punya ilmu amal macam-macam, di situ dibersihin, dirontokin. Jadi di badan kita itu dengan zikir la ilaha illallah, bahasa energi itu energi putih ya, positif. Itu yang ada negatif lah, itu muntah mental. Yang ada harimau ya langsung tuh. Jadi tapi bersih maksudnya, keluar. Kalau pengalaman saya sih pas kita ketemu berempat ini, saya belum ada reaksi tuh, kok nggak jadi gitu. Tapi pas di rumah, karena situasi di rumah lebih konsentrasi, habis duha loh itu ya, saya berusaha untuk posisi duduk. Karena habis sholat duha, terus doa selesai, saya posisinya tuh duduk. Saya mencoba setelah zikir fokus, berasa loh energinya. Ternyata itu jadi gini loh, energi yang ada di lingkungan kita ini, ibaratnya di alam itu sepertinya datang gitu. Jadi saya coba untuk seperti apa sih gitu. Tapi karena kita yakin, tapi coba tangan saya tuh bergerak sendiri gitu. Tanpa saya sadar, Masya Allah, Tapi kita yang mengendalikan. Masya Allah, Dengan niat. bergerak sendiri. Sampai segini nih tangan saya. Luar biasa ilmunya teman saya. Nah, Luar nanti biasa banget. ketika di puncak itu saya habisin level 1 sampai 7 langsung jadi master. Tapi di situ nanti ada 3 tahap untuk jadi master, super master dan sebagainya. Itu endingnya ya, karena saya kan udah 23 tahun nih. Dengan izin Allah, itu pasien saya yang ada di jadi saya balikin lagi tuh, saya hadapin bukunya. Keren ya? Wah itu mah bisa masuk TV itu kalau karena saya demi Allah nggak pernah minta biaya ngobatin karena biayanya gitu, tapi dapetnya gede-gede terus. Betul, rahasia yang saya kasih tahu. Itu dulu dia mau ngasih gocap, ya Allah kurang gede. Saya balik lagi ke kamar mas, beli dompet. Nah itu ada ilmunya juga. Itu keren Bang. Ini kayaknya ketemu klien, ini susah banget klien ada ilmunya. Jadi akhirnya sama ente interaksinya gitu. Asal jelas aja 10%. Iya, nah ini sudah tidak tertarik karena menjadi master bisa bantu saudara kita yang lagi sakit tengah malam nih misalkan kesurupan atau sakit medis atau medis, doa saja sama Allah itu hari kami tidak nah itu nanti dimasukkan ke grup. Keren asli, bahasanya biayanya nggak ada seberapa tapi manfaatnya di akhir langsung. Nanti di puncak itu 2 hari 2 malam insya Allah. Yang tadinya biayanya 1,5 buat orang umum, kalau buat yang besok ikut itu bayar 50%, 7,5. Itu coba ikut ya. Hari Ahad
100.000. Mau ikut ya? Ikut catat. Ya, catat ya. Alhamdulillah yang sisa terkait sekarang buat saya Ya, ini semua emang bertemu pada Allah ya. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang kebetulan. Jadi moto kita adalah menjadi problem solver buat orang lain apapun masalahnya. Nah, tadi ilmu mahar itu ada problem solver untuk masalah kehidupan rumah tangga dan ekonomi kan, pribadi dan ekonomi. Tapi untuk penyakit lebih kepada keahlian Bapak Ibu semua plus spiritualnya, kekuatan batinnya. Ini Bapak nih kalau istri Bapak macam-macam ntar ada ilmu ya Pak supaya dia balik lagi menjadi istri soleha. Nah ibu yang punya suami yang suka selingkuh, nah ini nanti ada ilmu di sini di Suryati dan maksudnya kan manfaat betul nggak? Yang rumah tangga pada ribut, nah ilmunya ada di sini. Ente sedikit dong ngomong ketika tadi ngejebak tuh ilmu protek. Ente kan kemarin di sini. Tapi yang mau ikut yang Boleh tuh. Ya udah nanti kan ada di grup ya. Jadi masih ada waktu. Barangkali spare waktu jadwalnya ya, agenda pribadi bisa di spare waktunya itu hari Ahad itu tanggal 24. Jangan pokoknya di masjid atau di musola tapi di lahan luas. Gitu. Jam berapa? Pokoknya dari pagi kurang lebih jam 9 8 ya sampai asar. Oh ya nanti di share itu ya. Bapak mau ada yang lain mau ada yang ikut udah bisa kayak sekarang nggak apa-apa masih ada Ya, waktu. atau nanti kita share di grup yang sekarang. Nanti silakan dipelajari, kan ada sejarahnya, manfaatnya juga di situ, ya. Nanti bisa narik bisnisnya dari, wah ini proyek gede nih. Ah, Ada satu lagi. Bapak bisa narik pelanggan Bapak, boleh nih, boleh dites ilmu Allah tuh boleh dites untuk meningkatkan keyakinan. Contoh kalau nggak percaya nih, pasien ibu atau saudara ibu ada yang sakit, alhamdulillah ya. Kita fotonya, nama-namanya. Wah sama Allah saya kasih ilmunya. Di sana muntah-muntah, padahal perasaan saya baru baca Al-Fatihah. Di sana udah muntah-muntah di telepon. Keren nggak? Daripada mereka ada bohong, para mahal, bohongin baik mahal itu enggak. Udah gitu syirik pula, betul nggak? Itu yang paling penting. Iya, Ini dakwahnya ada. Sebentar, jadi ini berempat ya, ada Pak Romlan, ada ya, dan Pak Musa. Ini sudah positif ikut ya, sudah bayar. Ini saya langsung masukkan grup, langsung masukkan Grup grup. Suryati dan Grup maksudnya. surat tiga supaya lebih gampang koordinasinya. Ya, gampang koordinasinya. Jadi ini tidak ada kewajiban nanti di puncak nggak ikut pun nggak apa-apa. Gitu. Iya, Tapi kalau misalnya nanti tertarik, monggo ada diskon gitu kan. Ya, ini tidak ada pemaksaan, tidak ada pemaksaan sama sekali. Ya, saya masukkan grup ya Pak ya. Teman-teman kalau mau usul monggo silakan. Pak Pri usul, tapi jenengan mematahkan semangat kami. Kenapa? Kalau nggak ikut nggak apa-apa dipuncak. Itu bukan pemaksaan, saya tidak memaksa makan. Kalau ikut monggo, dan kalau ikut monggo lebih bagus gitu. Saya harus ikut Itu mematahkan semangat kami. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu nggak boleh mikirin masalah itu tadi, masalah biaya kan ilmu maharnya harus diterapi. Nah, kecil itu loh. Jadi mulai dilatih kecil segitu maka juga Allah kasih. Dilatih terus itu Allah kasih. Itu yang terjadi sama diri saya Pak. Itu masya Allah. Saya tadi saya bilang baru berterkati aja saya malu Pak. Hampir saya kalau sholat nih doa itu jarang lama-lama. Ya udah doanya rasa syukur aja lama sih. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika gitu aja tuh bolak-balik. Habis saya bingung mau minta apa kok udah dikasih semua. Belum minta baru minta udah diduluin. Khawatir istri dulu kan betul enggak? Nah ini udah sebagai rasa syukur lagi. Misalnya nih, saya punya pasien di Malaysia. Minta tolong di Indonesia di Bisa. Saya pasien saya banyak di Malaysia Pak. Nanti saya kasih ilmunya kalau Bapak Ibu sudah tidak, saya kasih ilmunya. Jadi kita lintas negara. Karena kalau ilmu ilmu paranormal tanda kutip itu katanya kalau lewat pulau aja hilang ilmunya kan. Kan cetek berarti ya betul nggak? Ya kan ilmu jin. Kalau ilmu jin tuh gini. Bapak punya ilmu punya jin jago di kampung. Belum tentu di kampung orang. Betul nggak? Ada yang lebih hebat. Ada jenderal gitu kan? Ada yang lebih hebat. Tapi kita ilmu Allah. Siapa yang mau melawan ilmu Allah? Paling anggaplah yang bantu kita malaikat. Caranya Allah. Siapa yang berani melawan malaikat? Sekelas jin apapun ya selesai kan? Nanti
Di Surya Tidak akan saya ceritakan pengalaman hidup saya. Saya bertarung dengan siapa saja, dengan saja di mana saja. Ini kisah nyata semua. Dan ini penting, ilmu ini langka untuk bisa membantu saudara kita supaya mereka astagfirullahaladzim, banyak banget dibodohin sama orang, udah dibodohin, udah nggak sembuh, bayarnya mahal, masya Allah. Enggak, itu dakwah kita. Dan ujungnya apa? Ujungnya tadi pembenahan tauhid Bapak ini. Semuanya kembali ke Allah. Jadi kira-kira nih sepemahaman Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan dan kita praktekkan, itu ada unsur siriknya nggak di dirinya? Nah kalau Bapak Ibu yakin, bismillah. Nanti kalau misalkan Bapak udah jadi master, Ibu bisa punya murid 2, 3, nggak apa-apa, saudara tetangga nggak apa-apa. Latihan dasar dulu, tapi mereka nggak berhak mengajarkan Bapak. Nanti kita bikin, karena saya punya dream, pengen bikin ya kan Padepokan Surya Tidak. Nanti ada latihan bersama, ya kan, kumpul bersama. Kemudian juga saya punya dream bikin wisata, namanya wisata pengobatan Islami. Jadi di situ ada pertama ada apa? Jadi ada parkir luas, ada kulinernya juga. Bayang ya? Nah itu butuh minimal 1 hektar. Jadi orang datang itu boleh kita sewain gazebo kan keren. Ustaz, Iya. ini saya sama seperti teman dan saya punya customer itu luar biasa. Sampai ada bagaimana cara menggunakan jin itu udah dikasih mobil yang ini apa? Masih. Lexus Ya masih. 3 Nih. itu nggak dokter Ustaz. Ini lagi saya unek dia caranya. Ah, berarti mudah-mudahan jalan ini. Ikut ini jalan ini mudah-mudahan. Asli. Kalau Ibu yakin ya sama Allah takut yang bagus, kerja pakar, narik jin di ujung bahasa di ujung negara mana tuh tertarik itu. Karena bicaranya ini ilmu Allah kami. Udah lintas dimensi waktu dan jarak. Saya tuh ngobatin tuh sampai Brunei, sampai Malaysia, keliling Indonesia sendiri aja. Nanti makanya saya ceritain di Surya Tidak biar asik. Kita nolong orang bahagia kan, kita ikut bahagia nggak kalau mereka sembuh ya kan? Bahagia. Ya, wah bagus. Ya, insya Allah Bapak kalau ada waktu, minimal ilmunya dapat dulu kan, bicara namanya atau enggak ya monggo silahkan. Yang penting dapat ilmu nggak ada rugi. Kurang lebih itu aja. Mudah-mudahan cukup hari ini. Insya Allah kita bisa bertemu di lain waktu, ilmu dan manfaat dunia akhirat. Yuk kita doa bersama-sama yang tadi kita sesuaikan aja ya. Kita tundukkan hati kita, pikiran kita kepada Allah, lapangkan hati pikiran kita, terima atas kabul-kabulnya doa-doa kita. Kita mulai dulu dengan membaca Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bi haqqi sayyidina Muhammad bi syafaati sayyidina Muhammad ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Zalzal ya Allah astajib doana ya Allah kabulkan doa-doa kami ya Allah, mudahkan setiap urusan kami ya Allah, limpah berkahkan rezeki kami ya Allah, sembuhkan pasien-pasien kami ya Allah, dan mudahkan segala urusan kami, keluarga kami ya Allah. Jadikanlah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikan keturunan kami anak-anak yang soleh dan solehat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma qabulan wa maqbulan du'ana wa hajatina. Allahumma qabulan wa maqbulan du'ana wa hajatina. Allahumma qabulan wa maqbulan du'ana wa hajatina. Ya Allah, mudah-mudahan pertemuan hari ini pertemuan yang penuh berkah ya Allah. Istajib ya Allah, istajib wa'ana ya Allah, istajib wa'ana ya Allah. Mudahkan semua urusan kami ya Allah. Yang punya hutang segera lunasi ya Allah dengan mudahnya ya Allah. Yang punya hajat, rumah, mobil, kendaraan, jodoh dan lain sebagainya kabulkan semudah-mudahnya ya Allah. Rabbana inna lana wa
qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih sekian, mohon maaf.